Assalamualaikum Pak Ubed. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Alhamdulillah ya. Kemarin kita sempat ketemu nggak sih pas Lokakarya 3 kemarin tuh? Iya, Pak ketemu di SMP Negeri 10 Kota Serang itu ya. Iya, saya kayak nggak lihat Pak Ubed deh waktu kemarin tuh. Padahal kelasnya sebelahan loh. Iya, saya di kelas G, itu Iya, kelas. saya di kelas F, tapi kayaknya nggak lihat Pak Ubed tuh. Ya, Ya, Alhamdulillah ya. Apa namanya? Tapi hari ini kita bisa ini apa namanya menyempatkan waktu nih. Kira-kira apa nih yang mau Pak Ubed obrolkan hari ini? Yang mau saya obrolkan sih terkait ini ya, kemarin kan habis lokal karya yang ketiga kan ya. Jadi, kemarin sudah belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, terus keterampilan sosial emosional yang dituangkan di dalam RPP, bukan RPP. Sedangkan kemarin kan belum sempat implementasikan ya di kelas itu. Jadi saya merasa bingung nih nanti gimana ya penerapannya dan hasilnya seperti apa. Karena kan di SMK sendiri kadang kan siswanya sudah besar-besar seperti itu dan juga kebanyakan kan paket tadi baru pertama kali mau menerapkan berdiferensiasi ini, jadi agak bingung gitu nanti untuk implementasi di ininya dan uh, indikator untuk komparasi ini seperti apa. Iya, benar ya, kita tuh kemarin belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi sekaligus bagaimana menerapkan KSE itu yang kemarin ya. Jadi Betul. hari ini kita mau ngobrol tentang gimana gitu ya cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Masih bingung gitu ya Pak Ubed tuh gimana caranya gitu. Sementara kita belum praktik gitu ya kemarin. Ya, Pak Ubed kita mau ngobrol itu kan. Betul. Nah, kalau menurut Pak Ubed sendiri tuh emang apa ya namanya dari obrolan kita hari ini nih. Pak Ubed tuh pengen dapetin apa sih dari obrolan kita hari ini? Ya, sebenarnya pengen ya mencari solusi itu nanti siapa tahu nanti dari pengalaman ibu juga kan yang sebagai guru untuk penerapan yang sudah di kelas itu nanti seperti apa dan nanti untuk apa namanya eh, ya sharing-sharing pengalaman lah juga dan begitu nanti siapa tahu ada ini biar nanti saya pas mengimplementasikan sudah yakin dan mantap gitu. Oh, gitu. Iya. Ya kalau apa namanya sama sih kayaknya saya bisa belajar juga nanti dari Pak Ubed nih. Nah kalau menurut Pak Ubed sendiri sebetulnya anak-anak itu senang belajarnya seperti apa sih sekarang nih di sekolah Pak Ubed? Kalau di sekolah sih senangnya mereka ini ya praktek gitu ya kayak aktivitas gitu loh. Jadi kalau mereka suruh eh, apa namanya mendengarkan dan itu jadi mereka nggak terlalu ini jadi kadang di Hmm. kata bagi itu mereka ada yang ke perpus untuk Mm-mm. menggali materi terkait itu ada yang Hmm. nyari sumbernya dari uh, jurnal ada yang dari modul yang ada di internet dan sebagainya seperti itu. Nanti di terakhir ya saya kumpulkan lagi lalu mengumpulkan presentasi. Hmm. Senang kalau kegiatan itu. Nah, ya itu ini ya apa namanya menarik sekali rasanya anak-anak apa namanya kesenangannya tentunya itu berbeda-beda ya Pak Ubed ya. Betul betul ya.
Nah, itu gimana tuh, ketika, Pak Ube tahu nih anak-anak itu punya kesenangan belajar yang berbeda-beda tuh. Nah, menurut Pak Ube sendiri seperti apa? Pernah melakukan apa? Ya, dari awal sebenarnya sudah apa ini ya, maksudnya yang mereka awalnya tamat sih, ada yang mereka apa eh, pemahamannya lebih unggul, jadi dalam satu kelompok itu digabungin dan mereka suruh itu pada senangnya itu langsung praktek gitu mereka daripada ada yang teori-teori seperti itu di SMK itu. Mhm. Nah, iya pasti ya kalau praktek kan mereka beraktivitasnya lebih gitu ya Pak ya. Nah itu kerjasamanya mungkin dia lebih lebih apa ya antusias gitu ya ketika dia bekerja sama dengan yang lainnya. Nah menurut Pak Ubed sendiri tuh sebetulnya idealnya nih gitu ya sebagai seorang guru tuh sebenarnya kita tuh harus memberikan yang seperti apa sih pembelajaran di kelas itu? Menurut saya sih ada tiga komponen ya yang saya perlu nilai ketika pembelajaran itu. Pertama, ketuntasan di dalam pengetahuan, Hmm. ketuntasan dan tampilan. Satu lagi yang kalah pentingnya ya terkait dengan karakter. Lebihnya Mm-mm. karakternya karena RPP-nya kemarin saya sudah mencoba menggunakan KSE ya. Lagi penilaian untuk KSE-nya itu sih maksudnya kayak kesadaran dirinya gitu. Mm-mm. Jadi sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nanti ketika ini terwujud nanti akan dinilai itunya. Yang kedua pengetahuannya. Kalau pengetahuan biasanya kalau rata-rata di kelas sudah mencapai 70, saya anggap tingkat untuk prakteknya di angka 80. Kalau mereka nyampe segitu, saya anggap itu nilai yang apa pembelajaran yang ideal seperti itu. Iya ya. Ada lagi yang di ini dilakukan sama Pak Ubed? Yang saya lakukan ya itu aja sih untuk tiga komponen penilaian yang dilakukan tiap Hmm. capaian pembelajaran. Jadi kalau selama ini yang dilakukan apa Pak Ubed? Ada ini nih hambatan-hambatan gitu selama ini? Ya, sebenarnya hambatannya sih ini ya, maksudnya karena walaupun di kota SMK itu kan adanya di ujung ya di pinggiran gitu ya. Jadi Mhm. eh, hambatannya contohnya kalau saya ada di kelas 3 gitu kan. Jadi seharusnya saya coba untuk eh, membuat apa namanya sebuah praktek bentuk kasus dan sebagainya. Mhm. Mereka belum menguasai atau belum pernah diajarkan itu di kelas 11 atau 10. Mau nggak mau ya saya harus ngajarin lagi dari nol lagi seperti itu. Jadi Mhm. memakan waktu dan akhirnya eh, pembelajaran yang berbasis eh, problem eh, solving itu tidak bisa terikuti ada lagi. Mhm. Dari hambatan itu apa nih kira-kira strategi gitu yang bisa dilakukan oleh Pak Ubed sendiri? Strateginya untuk saat ini di ajaran yang baru ini sedang ya kita ngumpul bareng lah antara guru produktif khususnya di jurusan teknik komputer dan jaringan gitu kan. Jadi pembagian eh, apa namanya materi untuk CP-CP-nya kita peruntukkan jangan sampai saya ada materi mungkin mereka harus install tentunya kan dia harus ngerakit dulu jadi biar untuk kalau SMA kan kalau harus kita ini nanti kedepannya harus ini juga harus ada keterkaitan antara satu materi kita membuat misi MGMP mata pelajaran untuk jurusan TKJ di sekolah mudah-mudahan itu ada solusi nanti. Jadi kolaborasi gitu ya dengan sama rekan lainnya gitu ya Pak Ubed ya. Nah,
Kalau tadi tuh apa namanya, set apa ya Pak Ubed tuh apa ya tadi tuh ini ngajak tuh ya anak-anak ada yang memberikan pembelajaran, ada yang anak-anak dibawa ke perpustakaan gitu ya, ada mereka yang senang banget praktik gitu. Nah, kira-kira ada lagi tuh, ada lagi nggak sih pembelajaran yang pernah dilakukan gitu ya, dan Pak Ubed tuh menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan gitu? Biasanya sih yang saya terapkan ya itu, tapi kalau dalam praktek pokoknya masalah yang dibutuhkan di sekolah, umpama kayak jaringan dan sebagainya, mereka yang langsung mengerjakan eh, prakteknya itu. Jadi dia langsung real nyata oh terhadap kasus, bukan hanya apa namanya cuma teori praktek, tapi langsung ke lapangan langsung. Mm-mm. Langsung Ada berapa sih Pak di kelas jumlah muridnya Pak? muridnya kalau untuk jurusan BKJ kan satu angkatan ada sekitar 300-an ya, 300-an. Mm-mm. Karena ada 3 kelas, gitu. Mm-mm. Satu kelas yang ke 8, ke 9. Satu kelasnya ada biasanya loh di kelas itu Pak Ubed bagi kelompoknya gimana tuh? Baik kelompoknya ya biasanya 5 sih, 4 sampai 5 per kelompok. Bisa nyampe 7 kelompok untuk Mm-mm. Berdasarkan apa biasanya tuh kalau Pak Ubed bagi kelompok? biasanya sih berdasarkan ini ya, maksudnya eh, kayak kita melakukan diagnosis awal untuk pemahaman terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Mm-mm. Itu baru tahap lain beliau ini sudah mulai paham, ini menganggap paham, ini belum tahu sama Mm-mm. kelompok. Jadi kita pendekatannya yang lebih instan itu yang kemana biar nanti pembelajarannya bisa tercapai semua. Oh, jadi kalau udah di apa namanya dilakukan asesmen apa tadi diagnostik itu ya, berarti pemilihan kelompoknya sudah tepat dong ya? Iya, itu menurut saya sudah Iya. tepat. Menurut. Mm-mm. Bahkan itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya malah ya. Hmm, Nah, setelah ini Pak, setelah apa namanya dilakukan asesmen gitu ya. Nah, itu hasilnya akan dibawa kemana nih sama Pak Ubed? hasilnya nanti untuk tentunya untuk ketercapaian terhadap ya materi itu, maksudnya CP pembelajaran itu ya, itu sebagai acuan nanti untuk lanjut ke materi ke berikutnya. Jadi terasa dia belum menemukannya ya itu untuk sampai tuntas, remedial tuntas dan nanti. Iya, jadi kalau dari situ dari hasil tes itu menurut Pak Ubed kira-kira bisa terukur ya kebutuhan belajar anaknya. Ya, karena kan setiap ini kita menggunakan rubrik pembelajaran ya untuk penilaiannya. Kemudian ini apa namanya dari sekarang nih saya rasa apa yang dilakukan Pak Ubed wah sudah luar biasa sih ini ya. Nah, kira-kira ke depannya nih Pak Ubed akan merencanakan apa nih buat anak-anak? Ya, seperti dikatakan di awal tadi, itu akan menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga ada di tercantum sosial emosionalnya. Hmm. Kalau boleh tahu yang sudah dirancang ini nih seperti apa sih Pak pembelajarannya nanti yang akan dilakukan? Yang sudah dirancang tentunya ya kita melakukan pendekatan ya. Mungkin yang saya mungkin nanti saya ambil terkait dengan minat ya, sama profil belajarnya kita di kan dari awal ya. Baru dari CP itu saya lihat itu masuknya nanti ke proses apa produk. Tapi kalau eh, saya lihat ya kalau SMK itu semuanya ke kalau dilihat dari CP-nya itu sudah masuk ke produk kan.
Terus di lingkungan KSE-nya di situ saya coba masukkan yang kayak kesadaran dirinya, pengelolaan dirinya, kesadaran sosial, pengambilan keputusan bertanggung jawab itu akan saya masukkan sih nanti rencananya ke dalam proses pembelajarannya. Oke, udah siap sih sepertinya rencananya matang nih Pak Ubed nih. Ya. Nah, Nah, kira-kira rencana itu kapan nih mau Pak Ubed laksanakan? rencananya di minggu ini, karena kita kan kemarin sudah membuat itu kan, Mm-mm. ya, coba implementasikan dalam minggu-minggu ini nanti. Kemarin jadwal juga sudah rilis itu. Iya. Nah, di kelas berapa rencananya Pak Ubed mau melaksanakan? Ini rencananya di kelas 11 atau di fase F nanti. Pak Ubed apa akan ini nggak akan melibatkan orang lain mungkin di ketika akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, kan saya mencoba nanti biasanya kebetulan nanti di sana ada teman sejawat ya yang menguasai pembelajaran dalam ini adalah pihak kurikulum. Ya nanti ketika menerapkan itu mungkin saya gandeng untuk melakukan apa ya observasi atau penilaian terhadap pekerja apa yang nanti akan saya terapkan pendiferensiasi itu. Iya, jadi bisa ngajak yang lain juga ya Pak ya, gitu. Nah, eh, kira-kira nih apa namanya ada lagi nggak nih yang mau Pak Ubed sampaikan? Sementara itu sih ya yang sampaikan untuk sore hari ini. Jadi masih bingung nggak nih terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya setelah kita melakukan pembicaraan begini ya, ya sedikit lega sih Bu Vivi. Jadi ada Mm-mm. semacam apa ya jawaban-jawaban itu kan yang sekiranya nanti membuat yakin ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi gabungan antara anak ada sosial emosionalnya itu nanti diterapkan jadi lebih semakin lebih percaya diri gitu. Ya, ya. Alhamdulillah ya. Gak kerasa loh kita ngobrol-ngobrol ini gitu ya. Tadi apa namanya yang bingung gitu kan. Tapi saya rasa Pak Ubed udah bagus banget sih tadi pembelajaran yang dilakukan justru gimana nih menurut Pak Ubed sendiri? Udah ini kan sudah apa namanya berdiferensiasi belum tuh kira-kira yang udah tuh? Sudah ada beberapa komponen kemarin yang sudah dipelajari, ada yang banyak yang masih yang kurang belum ditekankan karena kemarin Iya. masih intinya kita adalah menyampaikan Hmm. materi sampai menyampaikan kompetensi pengetahuan dan keterampilannya. Ya, tuh menarik sih ya Pak ya gitu ya gimana kita di kelas punya jumlah siswa yang banyak dengan tadi yang Pak Ubed katakan ternyata mereka tuh beda-beda, ada yang pengen praktek langsung gitu kan, ada yang mereka senangnya ya baca dulu gitu ya. Nah itu cukup menarik ya Pak. Nah sekarang eh, apa sih yang sudah Pak Ubed dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Yang sudah didapatkan ya banyak nih apa namanya jadi obrolan tadi ya. Jadi untuk kecemasan tadi di awal yang nanti tadi agak sedikit ragu ketika sudah ngomong ini ya menjadi lebih tenang ya dan juga sudah yakin nanti ke depannya akan diterapkan dengan percaya diri. Hmm. Ya mudah-mudahan udah gak bingung ya, udah mantap nih ya. Nah, oke kalau begitu nanti bisa kali ya kita jadwalkan kita ketemu lagi nih di minggu depan ya 2 minggu lagi lah ya. Saya pengen tahu juga nih nanti gimana hasil dari penerapan pembelajaran diferensiasi yang Pak Ubed
lakukan nanti di kelas. Jadi nanti boleh ya berbagi-bagi cerita lagi setelahnya. Terima kasih Bu, ini waktunya. Oke, sama-sama Pak Ubed. Terima kasih kembali. Oke, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ubed. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat nih Pak. Tapi lagi ada yang dipikirin. Oke, oke, kita ngobrol-ngobrol Bu Fitri ya. Kita mungkin ada waktu 15 menit ya, sampai ya lebih dikit nggak masalah ya. Kira-kira apa nih yang mau kita ngomongin untuk waktu yang singkat ini Bu Fitri? Wah, saya pertama ngucapin makasih banget nih Pak Ubed. Udah meluangkan waktunya buat saya gitu ya. Apa saya tuh kayak lagi ada yang dipikirin gitu loh Pak Ubed. Beberapa kali tuh saya kalau lagi ngajar itu tuh ada aja gitu Pak siswa yang kayak ngantuk gitu atau bahkan bukan cuma ngantuk sih sampai ketidurnya gitu kalau saya lagi ngajar tuh gitu. Jadi ini saya bilang saya kenapa gitu kok anak-anak ada aja gitu yang ngantukan gitu ya bahkan sampai yang tidur itu kalau lagi saya ngajar itu. Oh, jadi yang pengen double Bu Fitri itu terdidik yang di kelas ya, yang diajarkan di Bu Fitri ya. Jadi di sana ada yang ngantuk, gitu kan, dan sampai ke, sampai ketiduran di kelas itu Bu Fitri, benar? Iya, sampai ketiduran itu saya kalau misalnya itu ayo temannya suruh bangunin gitu kan ya. Kadang kalau lagi itu ya udah biarin mungkin dia ngantuk kali ya kata saya gitu ya udah biarin aja gitu. Atau memang sayanya sendiri juga yang kayak apa apa kayak kurang ini kali ya, kurang bisa memberikan pembelajaran yang apa namanya bikin Menarik. anak aktif gitu ya. Bisa jadi juga kayak gitu. Ngajar di kelas berapa Bu Fitri? Dan ada berapa peserta didik di kelasnya? Saya itu ngajarnya kebetulan di tahun ajaran ini tuh saya ngajarnya kelas 9 gitu. Ada 36 siswa kebetulan di tahun ini. Tapi yang kalau tahun ini kan belum mulai ya Pak ya. Jadi saya masih masih yang semangat nih gitu. Tapi yang kemarin-kemarin ini waktu pas tahun ajaran kemarin gitu saya ngajarnya 44 siswa satu kelas di kelas 7 gitu. Nah, karena banyak itu ya jadi ada aja tuh jadi ada aja tuh mereka-mereka yang emang tiduran gitu begini gitu ya di bangkunya. Oke. Jadi dari apa yang tadi disampaikan Bu Fitri ya, itu maksudnya apa nih? Maksudnya yang didapat itu caranya untuk menyelesaikan apa namanya menangani kasus itu apa mungkin ide gitu atau cara-cara selain cara mungkin trik dan triknya atau seperti apa Bu Fitri? Apa yang Bu Fitri dapatkan di perbincangan hari ini? Iya, saya tuh ingin ingin apa ya kayak mendapatkan satu pencerahan aja gitu ya Pak. Ini pengen tahu nih gimana apa ingin mendapatkan cara gimana caranya saya bisa memberikan pembelajaran yang menarik gitu ya kepada siswa sehingga saya tuh apa saya nggak menemukan lagi tuh siswa yang ketiduran di kelas gitu. Ini kalau boleh tahu nih untuk sekarang itu gimana untuk pembelajarannya kalau di kelas di Bu Fitri itu kalau boleh cerita dikit nih itu Pak untuk di kelasnya seperti apa Bu? Iya, kadang kalau misalnya saya lagi ngajar di kelas itu apa ya Pak? Jadi macam-macam sih Pak metode dan apa namanya model pembelajaran yang saya bisa berikan ke anak-anak gitu ya. Ya kadang apa saya melakukan diskusi gitu ya. Jadi biar mereka itu ada kerjasama di antara teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya udah ada kerjasama gitu kan, jadi mereka satu kelompok itu bisa saling ngingetin juga kan gitu ya. Kadang ada juga kalau di dalam pembelajaran itu saya kasih mereka
ice breaking gitu ya. Kalau udah mereka kelihatan di awal misalnya saya kasih sebelum memulai materi saya kasih itu mereka apa namanya ice breaking biar mereka jadi fokus gitu ya. Kadang di tengah-tengah juga sama gitu ya. Kalau udah mereka kelihatannya mulai lemes gitu ya, udah mulai kayaknya udah ada bosen gitu ya. Nanti saya kasih games lagi kayak gitu sih Pak. Atau kadang saya ajak mereka apa namanya keluar gitu ya belajar di luar gitu. Mereka nyamannya di mana nih gitu. Karena 44 siswa itu ya kadang ya Pak kipas angin 2 aja apa namanya nggak ini gitu loh Pak. Nggak berasa gitu ya makanya kadang kamu maunya di mana di tempat yang adem katanya mereka nanti di bawah pohon kadang kayak gitu sih Pak atau pakai model apa namanya kuis gitu ya ada apa tuh word wall gitu ya kadang kayak gitu sih ada juga kadang saya bawa mereka ke lab gitu ya untuk pakai smartboard kan gitu jadi mereka lebih menarik mereka nonton kayak gitu. Oke. Ini menarik gitu. Sebenarnya metodenya udah banyak yang diterapkan ya. Tapi kali ini gimana untuk metode yang diterapkan itu mungkin kan ada yang dianggap Bu Fitri itu lebih pas gitu ya untuk kelas Hmm. tersebut gitu kan. Hmm. Kira-kira dari ini Bu Fitri itu pasnya di kelas itu dengan metode apa dan mungkin dari pembagian kelompoknya gitu juga. Tadi kan bentuk kelompok katanya. Hmm. Kadang apa namanya kalau yang saya lihat sih sebenarnya mereka tuh kalau saya lagi kasih kuis gitu ya itu mereka seneng sih gitu jadi apa kuisnya itu berganti jadi satu kelompok itu bukan hanya satu orang gitu loh yang mengisi tapi secara bergantian kayak misalnya eh, tebak kata gitu ya kalau misalnya orang apa anak yang pertama bisa jawab gitu ya mereka jawab nih kuis nomor 1 gitu nanti kalau yang nggak bisa jawab misalnya berarti mereka harus lari ke belakang nanti teman yang kedua yang ngisi gitu kalau teman keduanya nggak bisa lari lagi ke belakang teman ketiga nah itu tuh cukup rame gitu loh di kelasnya gitu ya kalau pas saya lagi pakai metode-metode yang seperti itu gitu ya rame sih anak-anaknya di kelas semuanya semuanya bergerak gitu beda Nah, kalau misalnya cuma ceramah aja ya Pak gitu kalau berarti main metode gitu waduh anak-anak luar biasa antusias sih gitu. berarti kalau ditangkap sih dari ini berarti kayaknya yang lebih tadi itu yang berbentuk aktivitas gerak gitu Bu ya. Nah ya betul berbentuk aktivitas gerak gitu ada apa namanya mereka jadi apa ya iya semangat gitu, nggak duduk di tempatnya aja gitu. Atau kadang itu juga sih kayak misalnya nonton gitu ya mereka gitu, nonton tayangan gitu ya. Dan yang saya lihat sih emang mereka tuh kayaknya paling bosen kalau misalnya gurunya banyak ngomong gitu, ceramah aja gitu ya. Kadang saya minim sih, maksudnya nanti minim minim ngomong nih. Tapi saya Nah, lebih ke mana kasih bahan materinya aja nih saya print out gitu ya bahan materinya terus udah gitu di print outnya berwarna juga gitu ya jadi ada gambarnya juga gitu jadi mereka lebih ke seneng aja gitu ngelihatnya gitu jadi saya minim 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 ngomong tuh Pak kalau misalnya saya udah pakai metode yang seperti itu itu yang menurut Bu Fitri pas lah ya untuk iya metode. Oke, terus ini untuk eh, di pembelajaran di kelas yang ideal itu kan eh, untuk guru kan ya yang diharapkan seperti tadi untuk kelasnya yang aktif, mereka tidak ada yang ngantuk dan sebagainya. Untuk saat ini kira-kira begitu itu masih di kalau angka maksimal 10 ini di angka berapa nih untuk pembelajaran di kelas? yang sekarang Pak Yang kalau sekarang. iya, kalau sekarang tuh karena tadi itu saya masih masih kadang nggak konsisten ya gitu ya. Jadi kayak saya masih di ini deh Pak, di 7. Masih di 7 nih gitu. Tentunya dengan ini nanti ke depannya kan pengen nilai yang maksimal itu Bu Fitri ya. Iya.
10 itu tadi. Ini kira-kira apa nih strategi Fitri yang nanti terapkan di kelas untuk mencapai nilai ideal yang 10 tadi? Iya, sebenarnya strateginya tadi sih ya, saya harus harus menyampaikan atau memberikan gitu ya, memfasilitasi mereka dengan pembelajaran-pembelajaran yang menarik gitu ya, menyenangkan gitu. Rasanya saya memang harus harus memberikan pembelajaran yang kreatif ya Pak gitu. Ya dengan tadi itu sih gitu ya, dengan banyak kuis gitu ya, atau ya kuisnya tuh bisa kuis yang aku pakai aplikasi Wordwall gitu ya, atau misalnya kuis yang cuma di papan tulis aja juga sebenarnya mereka senang-senang aja gitu ya. Sebenarnya nggak mesti harus pakai sarana yang apa ya namanya, sarana yang susah kita cari gitu, enggak sih ya sebenarnya gitu, dengan cara-cara yang sederhana aja itu bisa jadi daya tarik sendiri buat mereka gitu ya. Atau cuma kayak kuis bukan apa, games gitu ya, games tapi gamesnya nanti di apa, disesuaikan gitu dengan materi yang diajarkan, itu juga saya lihat mereka akan tertarik sih Pak gitu, seperti itu. Dan mungkin ini dari strategi-strategi itu ya dilakukannya secara konsistensi itu lebih lebih penting sih sebetulnya gitu. Untuk mencapai nilai 10 itu ya konsistensi itu perlu ya untuk mengarah pembelajaran yang diinginkan tadi begitu ya. Iya, Kira-kira kapan nih mulai nanti mau diterapkannya nih seperti yang tadi ceritakan itu? iya karena kemarin, iya karena kemarin tuh kan saya punya pengalaman di yang sebelumnya ya gitu ya. Pasalnya saya perhatiin kok anak ngantuk aja gitu ya. Tapi saya kasih metode yang ini mereka nggak ngantuk gitu. Nanti kadang apa dari kemarin tuh merefleksi diri sih Pak gitu ya. Jadi kayaknya saya harus melakukan ini di tahun ajaran ini nih, di tahun ajaran baru ini nih. Nanti ketika sudah mulai masuk di jam mata pelajaran nih, saya kayak sepertinya memang harus bisa mengembangkan apa ya namanya, kesenangan belajarnya anak gitu ya. Akan dimulai saat tahun ajaran baru ini gitu. Kebetulan kalau sekarang kan belum masuk kelas sebagai guru mata pelajaran nih, karena anak-anaknya masih asesmen diagnostik sampai dengan hari Kamis gitu. Jadi nanti belum masuk ke kelas-kelas untuk mengajar mata pelajaran saya nih. Jadi mulai dari sekarang sih saya udah mikirin banget itu. Nanti saya mau ngapain di kelas gitu ya, biar biar yang kemarin itu eh, nggak ketemu lagi tuh anak-anak yang ngantukan gitu. Oke, alhamdulillah nih ya, Bu Fitri nggak berasa nih kita ngobrol kayaknya ada 15 menit lebih nih ya. Iya ya nggak berasa ya Pak. Nah, dari obrolan tadi nih gitu ya, sekarang menurut Bu Fitri eh, apa yang dapat dari percakapan yang tadi kita lakukan dulu? Wah banyak sih Pak yang udah saya dapat ya dari obrolan hari ini. Jadi memang eh merasa bahwa ya saya tuh memang harus memotivasi diri sendiri nih sekarang nih ya untuk bisa konsisten memberikan pembelajaran yang terbaik nih buat anak-anak gitu ya, memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak kayak gitu sih Pak. Wah luar biasa pokoknya obrolan kita hari ini, saya punya semangat baru ya. Nanti ketika akan memberikan pembelajaran ke anak-anak nanti nih. Oke, kalau begitu nanti setelah diimplementasikan ya di semester eh, pas ajaran baru ini ya, Hmm. jadi kita berwaktu lagi untuk ketemu nih Bu Fitri ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Eh, saya juga pengen tahu juga ya gimana nanti penerapannya dan hasilnya seperti apa biar nanti sharing-sharing di kesempatan.
Iya, insya Allah ya Pak bisa saya laksanakan nanti. Terima kasih banyak eh, Pak Ube sudah apa namanya memberikan waktu nih ke saya dengerin ceritanya saya gitu ya. Yang awalnya tuh saya tuh ngeluh aja nih Pak. Tuh kok ya, kok begini ya gitu. Ternyata ya alhamdulillah nih udah ada rasa semangat lagi untuk bisa menerapkan ini. Oke, terima kasih Bu Rusdi ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.